أيها الحاضرات والحاضرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. Alhamdulillah, bapak-bapak yang saya hormati, ibu-ibu yang saya hormati, kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan yang berharga dan langka ini. Semoga pertemuan ini, thalabul ilmi ini termasuk fi sabilillah dan ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ilmu kita juga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pertemuan ini tidak bertele-tele ya bapak-bapak. Seba'da atau setelahnya kita memuji Allah dan bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita lanjutkan bahasan kita di As-Sirah An-Nabawiyah, yang mana kita mengambil banyak sekali pelajaran, bukan hanya sejarah tentang hidupnya baginda Rasul dan bagaimana dengan para sahabat dan yang lainnya begitu. Tapi kita mengambil banyak pelajaran dan ada banyak hukum-hukum Islam di dalamnya. Sehingga kita bisa memfokuskan konsentrasi kita bukan hanya tentang sejarah, tetapi banyak pelajaran dalam kehidupan baginda Rasul Muhammad SAW. Kita sudah bahas tentang perang Uhud. Perang Uhud di tahun ketiga kehijrahan baginda Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya, yaitu ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan di sana atau pertemuan yang lalu kita sudah bahas ada situasi yang Masya Allah ya, menarik, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW mengizinkan sebuah kesombongan atas dasar karena bertemu atau pertemuan dengan musuh. Jadi bukan kesombongan di setiap kesempatan. Dan itu lewat pedangnya baginda Rasul Muhammad SAW yang digenggam oleh Abu Dujana. Kita sudah bahas ya. Beliau begitu hebat. Nah, ada seorang atau sahabat yang merupakan sepupu baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau ini anaknya Sufiyah, atau beliau itu ibunya adalah saudara kandung dari ayahanda baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, Sufiyah ini punya anak yang bernama Zubair. Nah, ini beliau sampai sakit hati melihat pedangnya baginda Rasul Muhammad SAW diberikan kepada Abu Dujana. Sedihnya itu, sakit hatinya itu bukan sakit hati seperti sakit hatinya kita, tapi kok saya sepupunya, ayahnya itu saudaranya ibu saya, kenapa saya menawarkan diri, begitu kan ya. Akhirnya beliau nguntit Abu Dujana dalam peperangan. Begitu hebatnya Abu Dujana, ternyata ada hal yang tidak diketahui oleh sahabat yang bernama Zubair, tapi hanya diketahui oleh baginda Rasul Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ini pedang dipegang oleh Abu Dujana dan itu tepat di tangan yang tepat. Masya Allah. Akhirnya beliau mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Jelas ya, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Allahu Akbar. Jadi ada ungkapan baginda Rasul Muhammad SAW, ungkapannya itu nafahat dalam hadisnya. Ada momentum dalam kehidupan kita itu bagaikan momentum itu rasanya bagaikan angin sepoi-sepoi, bukan angin ngagelebug atau bukan angin yang bikin masuk angin, bagaikan angin sepoi-sepoi. Jadi nikmat sekali. Ada momentum-momentum seperti itu. Akhirnya jiwa raga kita itu seperti dekat dengan keputusan
Allah atau memahami kenapa itu terjadi, satu kejadian terjadi dan dialami. Maka baginda Rasul Muhammad SAW menjelaskan dalam hadisnya, cari momentum itu, cari momentum tersebut. Bahasanya nafahat, seperti angin sepoi-sepoi. Misalnya satu kejadian yang spontan merubah segalanya, dan itu rasanya nikmat sekali. Contoh yang satu, bahwa kejadian itu banyak yang tidak bisa kita kontrol, yang tidak bisa kita kuasai. Contoh yang misalnya tidak kita inginkan, satu musibah. Misalnya satu musibah, kita menggunakan kendaraan, kemudian dalam 2 detik ternyata terjadi musibah dan nyawa melayang. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Itu namanya spontan, hanya Allah yang tahu, bukan kita yang mengatur itu. Jelas ya? Nah, ada momentum-momentum yang baik yang kita rasakan, itu nikmat dalam kehidupan kita. Masya Allah, Masya Allah. Contohnya dalam Al-Quran ada. Ini ajaran baginda Rasul Muhammad SAW dijelaskan dalam hadisnya. Dalam Al-Quran ada kisah Nabi Musa melawan para penyihir. Waktu itu Nabi Musa diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi Fir'aun. Jelas ya? Fir'aun. Kemudian Fir'aun katakan begini, Nabi Musa tidak terima. Lalu Fir'aun panggil itu para penyihir dari pelosok-pelosok untuk melawan Musa yang katanya bisa sihir. Begitu kan tuduhannya. Masya Allah, ternyata orang-orang yang atau penyihir-penyihir yang didatangkan oleh Nabi Musa alaihi salam, yang didapatkan oleh Fir'aun untuk melawan Nabi Musa alaihi salam itu kalah seketika. Jelas ya? Singkatnya, mereka mengakui Tuhannya atau Robnya Musa wa Harun, dan mereka sujud mengakui bahwa tongkatnya Musa yang dituduh penyihir ini bisa berubah menjadi ular, melahap atau menelan tali temali yang bergerak, dan tongkat yang menurut penonton seperti ular bergerak-gerak. Ini menurut ahli sihir waktu itu yang jumlahnya 70 lebih. Dalam satu riwayat 70, dalam satu riwayat ratusan. Jadi minimal 70 sampai ratusan orang kalah dengan tongkatnya Nabi Musa, menjadi ular menelan semuanya. Mereka meyakini ini bukan perbuatan manusia. Jelas ya? Padahal mereka didatangkan untuk melawan Nabi Musa. Tapi seketika itu saat menyaksikan tongkat ini bergerak dan berubah menjadi ular, ini bukan perbuatan manusia. Akhirnya para penyihir itu sujud tersungkur mengakui kami beriman kepada Tuhannya Musa alaihi salam dan Harun. Nah, momentum itu dilawan oleh Fir'aun dengan ancaman akan dipotong tangannya yang kanan bersilangan dengan kaki yang kiri, atau tangannya yang kiri bersilangan dengan kaki yang kanan, dan akan disalib nanti setelah tersiksa. Itu ancaman Fir'aun. Tapi mereka siap dengan mengatakan, kami ini sesungguhnya kepada Allah, kepada Rob akan atau orang-orang yang kembali. Artinya di hadapan ancaman pembunuhan, mereka karena kekuatan iman menikmati iman tersebut sampai siap mati di hadapan ancaman Fir'aun. Dalam tafsir dijelaskan bahwa itu adalah kenikmatan iman. Jelas ya? Yang disebut tadi nafahat, bagaikan angin sepoi-sepoi. Nah, momentum itu ada dalam kehidupan kita. Jelas ya? Makanya kita dididik oleh baginda Rasul Muhammad SAW untuk berzikir, untuk mengisi hati dengan ingat Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi zikir hari ini biasa-biasa saja, zikir besok ternyata nikmat sekali. Nah, itu mengisi jiwa kita dan menjadikan jiwa kita berkualitas. Jelas ya? Ini Zubair ini
tidak terima dengan pemilihan Abu Dujanah menggenggam pedang baginda Rasul. Tapi setelah diperhatikan, dipikir-pikir, dirasa-rasa, ini pilihan terbaik dari baginda Rasul dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ apa pelajarannya ibu-ibu? Tawakkal 'ala Allah. Percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kalbu seorang mukmin setelah percaya itu diisi dengan pujian kepada Allah, diisi dengan zikir, maka saat menikmati kenikmatan atau anugerah Allah, tetap yang diucapkan terima kasih ya Allah, segala puji milik Allah. Saat mendapatkan satu musibah, satu sakit atau satu rasa sedih atau kepedihan, tetap mengucapkan ya Allah, kami serahkan atau saya serahkan urusan ini kepadamu. Jadi susah senang tetap ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada proses seperti yang dicontohkan oleh Zubair, padahal sepupu baginda Rasul. Wah, baginda Rasul ini orang dekat, begitu kan ya? Harapannya saya yang dipilih, tapi kenyataannya tidak demikian. Tapi pada akhirnya proses itu normal. Jelas? Maka dalam Islam dijelaskan rukun ibadah itu ada 3, ibu-ibu, bapak-bapak. Rukun ibadah. Bersedekah ibadah bukan? Ibadah. Tersenyum ibadah bukan? Ibadah. Nah, ada rukunnya. Agar ibadah itu persis seperti yang diajarkan oleh baginda Rasul dan diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Nah, satu ibadah, salat ibadah, saum ibadah. Banyak sekali jenis-jenis ibadah atau contoh-contoh ibadah. Ada yang di lisan, ada yang di tangan, ada yang di qalbu, banyak sekali. Tapi tiangnya ada 3 atau rukunnya ada 3. Kita pernah bahas syarat diterima ibadah itu hanya 2, yaitu lillahi ta'ala atau ikhlas. Kedua, ikut contoh baginda Rasul. Makanya yang mengada-ngada tidak diterima. Itu syarat diterima. Tapi syarat berdirinya ada 3. Yang pertama adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang cinta kepada Allah pasti cinta kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, nanti kita jelaskan satu persatu sedikit. Yang kedua adalah ar-roja, yaitu harapan. Harapan. Yang ketiga, al-khawfu, rasa takut. Rasa takut, bukan ketakutan, rasa takut. Misal, satu ibadah ada di dalamnya cinta, maka orang itu akan berkorban dan tidak merasa letih. Karena ada pengorbanan, tidak ada merasa letih. Capek iya, tapi tidak mengeluh. Jadi tetap tangguh dalam capek, tetap tangguh terus meskipun kadang-kadang rada malas. Begitu ya? Karena ada cinta, maka ada pengorbanan. Kalau hanya cinta saja, tidak ada rasa takut dan tidak ada harapan, maka bukan ibadah seperti yang diharapkan, dicontohkan, diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Kenapa? Ada permasalahan bapak-bapak, ibu-ibu. Misalnya seseorang sampai meyakini 100% saya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah mencintai saya tanpa ada harapan dan rasa takut, maka dia lama-kelamaan akan merasa semuanya gampang, bahkan dosa pun gampang Allah ampuni, karena sudah merasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya cuman dosa kayak gini nanti juga diampuni. Menganggap remeh tidak? Nganggap remeh karena di hatinya hanya cinta. Kan kalau percaya orang mencintai saya dimaklum kan, begitu ya. Kalau kita mencintai seseorang, maka kesalahan kecilnya dimaklum. Bahkan kesalahan besar juga bisa didiskusikan, begitu ya. Alasannya kenapa dan seterusnya. Nah, saking pedenya, kalau di qalbu hanya cinta dan ibadah kepada Allah hanya memiliki cinta saja, nanti STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Itu yang kita dengar di masyarakat. Nanti kan Allah sayang saya melakukan dosa juga nanti juga Allah
mengampuni. Dalam Al-Quran ada penyakit seperti itu, sudah dijelaskan. Bahkan mereka yang seperti itu tuh bilangnya apa? Saking pedenya mereka dekat dengan Allah, apa? Kita ini di neraka hanya beberapa hari, habis itu di surga. Masya Allah, saking pedenya merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau zaman sekarang biasanya disebutnya liberal ya, menggampangkan. Akhirnya itu gampang, itu nggak usah terlalu ini, begitu kan? Itu karena terlalu dalam cinta sehingga lupa ada harapan, ada rasa takut yang harus melengkapi rukun. Kedua, harapan, ar-roja. Ar-roja, harapan itu bukan berbeda dengan angan-angan. Harapan berbeda dengan angan-angan. Ini bahasanya bahasan Islam ya, bukan bahasan bahasa Indonesia ya, bukan definisi bahasa Indonesia. Harapan dalam Islam itu ba'dal ikhtiyar wa husnit tawakkul. Setelah berusaha dan bagusnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan melamun. Itu harapan. Harapan ada dua. Satu, saat melaksanakan atau melakukan satu ibadah atau amal soleh, kita berharap ini yang benar, berharap mendapat pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ganjaran, begitu ya. Saya sholat sunnah apa, ada pahalanya. Saya melakukan satu ibadah, ada pahalanya, dan itu manusiawi. Jadi kalau kita ngitung secara manusiawi itu sah-sah saja. Bukan hitung-hitungan ya. Ya Allah, alhamdulillah saya telah melakukan satu saum apa, sesuai hadis baginda Rasul pahalanya begini. Itu manusiawi dan benar. Boleh seperti itu. Jadi jangan salah tuduh. Misalnya satu kejadian, saya bersinergi atau saya ada proyek bersama si A, terus bilangnya minggu depan proyeknya hasilnya sekian. Terus ada yang menyalahartikan jangan berharap ke manusia. Itu bukan berharap ke manusia, itu namanya ar-raja'ut tabi'i, itu harapan yang alami. Karena ada kerjasama dengan si A, maka kalau menghitung ada hasilnya nanti minggu depan sekian, itu bukan berharap ke manusia. Jangan salah alamat maksud saya. Posisikan pemahaman kita dengan benar. Itu namanya harapan alami, jelas? Nah, karena sudah ada perjanjian. Harapan yang ibadahnya bagaimana? Harapan itu amal qalb, satu amal dalam qalbu. Harapan ibadahnya, ya Allah, mudah-mudahan kerjasama yang nanti hasilnya minggu depan Engkau lancarkan, amin. Jelas? Nah, ini harapan yang benar. Karena kalau harapan yang salah nanti salah paham, nanti salah berharap, begitu ya. Nah, yang kedua harapan, yang pertama. Yang kedua adalah saat kita melakukan satu dosa, kesalahan, sengaja, naudzubillah, tidak sengaja, barangkali begitu ya, melakukan kesalahan atau dosa, kita berharap Allah mengampuni kita. Bukan kepedean, ini kan dosa biasa, saya kan tahu cara tobatnya, naudzubillah. Saya kan mengerti bagaimana cara tobatnya, baca istighfar, sholat taubat dan seterusnya, nanti juga Allah ampuni, begitu kan? Masya Allah. Tidak seperti itu. Allah Maha Pengampun. Saya karena bersalah berharap atas ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya begini, diajarkan oleh baginda Rasul, dengan beristighfar, dengan memperbanyak amal soleh agar menutupi satu kesalahan sampai terhapus kesalahan tersebut. Terus berharap kepada Allah sampai akhirnya Allah mengampuni. Begitu kan ya? Itu harapan yang kedua. Kalau hanya harapan dan harapan cara memposisikan pemahaman kitanya salah, apalagi kolbunya yang salah, bapak-bapak, ibu-ibu, bisa-bisa nanti lama-kelamaan sudah merasa di dalam surga. Faham? Karena saya berharap kepada Allah dan saya hamba Allah yang soleh, pengakuannya, klaimnya begitu ya. Ya saya ahli surga lah, begitu kan ya.
seolah-olah sudah tinggal masuk surga, dan itu berbahaya karena dia ibadahnya hanya menggunakan harapan, tidak ada cinta. Kalau ada cinta, capek, pengorbanan, bahkan bersedekah itu pengorbanan ya Bu ya. Ini perlunya segini, sedekahkanlah. Pengorbanan bukan? Pengorbanan. Kalau hanya harapan saja, yang penting saya melakukan ibadah, pasti ahli surga. Jangan-jangan nanti merasa sudah di surga, sampai bisa ngobrol dengan ahli surga, bisa ngobrol dengan para malaikat. Klaimnya kan, karena sudah merasa ahli surga, tanpa pengorbanan, tanpa cinta, hanya harapan yang salah. Masya Allah, Masya Allah. Sampai-sampai kalau misalnya berzikir, misalnya saya berzikir ini la ilaha illallah, beratnya dalam timbangan kebaikan itu berat sekali. La ilaha illallah mengalahkan seluruh alam semesta ini. Saya berzikir la ilaha illallah lah, biar pahala saya numpuk. Berarti saya setelah berzikir 1000 ini pahalanya numpuk, maka saya ahli surga. Klaim. Masya Allah, Masya Allah. Apakah masuk surga itu susah? Harus ada perjuangan, betul gak? Apakah mudah? Mudah. Ikut baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya. Yang ketiga, rasa takut. Kalau tidak ada rasa takut anggap di sini. Kalau rasa takutnya khawatir pengimbang harapan dan cinta atau ada dalam satu ibadah, maka khawatirnya itu bisa-bisa dikatakan seperti ini: ya Allah, mudah-mudahan ibadah saya diterima. Itu bukan harapan tapi khawatir, begitu kan ya? Ya Allah, semoga ibadah saya diterima. Ya Allah, mudah-mudahan amal ibadah saya Engkau ridhoi. Begitu kan ya? Itu khawatir tidak diterima. Kalau khawatir saja tanpa rasa atau tanpa harapan, rasa takut saja dari khawatir naik menjadi was-was. Jelas? Hanya rasa takut saja, dari khawatir yang normal naik salah menjadi menjadi was-was, sehingga aduh begitu kan, sampai naudzubillah, dan terjadi ada sampai mau sholat saja Allahu Akbar, Allah diulang-ulang, itu was-was namanya. Diajarkan oleh baginda Rasul tidak? Tidak. Justru ada yang ngadu kepada baginda Rasul, bagaimana saya agar konsentrasi baca ini, kemudian ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa saya mau menyembah Allah, mengabdi kepada Allah, beribadah, maka niat langsung Allahu Akbar. Ya, yakin, karena was-wasnya tidak kena ke was-was dari tengah-tengah, bahkan hanya kekhawatir saja, karena diimbangi yang pertama harapan dan rasa cinta kepada Allah. Kalau ini tegak, maka satu ibadah benar. Kalau parsial atau salah satunya, ya sudah dijelaskan tadi. Jelas ya? Jelas. Masya Allah, masalah prosesnya seperti pengakuan Zubair tadi, akhirnya ya Allah dan Rasulnya lebih tahu yang tepat. Adapun prosesnya seperti pedih, capek, lemah, malas dan seterusnya, itu manusiawi. Siapa pemilik hati? Allah. Siapa pemilik jasad? Allah. Siapa pemilik alam semesta? Allah. Makanya saat malas, Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Saya memohon berlindung kepadamu ya Allah dari satu kemalasan, rasa malas. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kita bismillah lakukan. Jangan hanya diam saja. Setelah ya Allah, mudah-mudahan saya hilang malas ini, bismillah, bergerak. Begitu. Jelas ya? Jadi apapun minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang proses yang manusiawinya, ya begitu. Dari zaman sahabat juga demikian. Banyak kejadian-kejadian yang Rasulullah SAW tidak jelaskan, pada akhirnya para sahabat pun mengerti kenapa. Itu alamiah, dan itulah as-sirah an-nabawiyah. Kita belajar dari satu kejadian. Selanjutnya, setelah dimulainya perang itu, kan jumlahnya dari dari musuh yang menyerang Al-Madinah Al-Munawwarah atau perang Uhud ini, jumlahnya kan 3.000 orang ya, sudah dibahas ya.
termasuk di dalamnya ada perempuan-perempuan, yaitu berjumlah 17 orang perempuan dari Mekah menyerang Madinah di Uhud, bertemu begitu ya. Dan Masya Allah ada pemanah-pemanah yang berjumlah berapa orang? 50 orang. Ini bukan pelajaran SD ya Bu. Jadi kita kalau tidak hafal sampai jumlahnya tidak apa-apa begitu ya. 50 orang siap untuk melindungi. Sebelum mulanya itu kan baginda Rasulullah Muhammad SAW mengatakan istau, lindungi tonggong punggung-punggung kami, begitu kata baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah 50 ini pimpinannya Abdullah bin Zubair, itu Jubair bukan Zubair, Jubair itu beliau siap siaga sebagai sniper di atas. Jelas? Terjadilah perang dan umat Islam waktu itu Allah menangkan. Jadi umat Islam menang. Nah, dari 50 orang ini sekitar 40 turun. Wah, kita sudah menang. Kita sudah menang. Tinggal ngambil ghanimah, harta rampasan perang. Kata Abdullah bin Jubair, jangan, perintah baginda Rasul jangan turun dulu. Jelas? Tapi mereka turun sejumlah sekitar 40 orang. Allahu Akbar, tidak ikut perintah Rasul. Padahal dalam Al-Quran, ati'ullaha wa ati'ur Rasul. Di sini ada murahnya Allah Subhanahu wa taala, meskipun nanti akhirnya belum kita bahas. Mereka tidak taat perintah Rasul, tapi yang syahid di perang Uhud dijanjikan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena beda sifat Allah dengan sifat makhluk. Sekalipun mereka tidak taat baginda Rasul, dan akhirnya setelah itu ada kejadian yang membalikkan situasi, ternyata mereka belum selesai. Mereka mundur sebagai strategi dan akhirnya balik Islam yang diserang atau tentara muslimin yang diserang. Tapi pada akhirnya janji Allah untuk orang-orang yang syahid adalah surganya. Padahal kalau dihitung itu sudah kesalahan kan. Kalau manusia kan, oh ini salah, belum dibahas nih, belum diadili nih. Tapi Masya Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih luas dari murka Allah Subhanahu wa taala. Makanya harapan kita selalu ada, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. 40 orang ini turun, kemudian datang lagi pasukan. Kan di sayapnya Uhud itu ada Khalid bin Walid di kanan, waktu itu belum muslim. Di kanan jumlahnya 100 berkuda. Jadi kalau yang berkuda itu lebih kuat dari yang tidak berkuda. Ini Khalid, di sini Ikrimah, dua-duanya jenderal perang itu. Di tengahnya Abu Sufyan kan, Masya Allah. Setelah kiranya wah ini sudah kalah nih musuh Islam, mereka turun disergap oleh Khalid dan Ikrimah, pimpinan Khalid dan Ikrimah. Allahu Akbar, sehingga keadaan berbalik. Kenapa? Karena tidak taat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abdullah bin Jubair ini pimpinan snipernya, pemanahnya itu sudah ingatkan tapi tetap dilanggar. Akhirnya baginda Rasul yang berdiri di atas lebih tinggi begitu, itu diserang oleh pasukan musuh. Masya Allah, Masya Allah. Di sini ada seorang yang bernama Nusaibah, ibu-ibu. Nusaibah ini punya suami, punya anak, anaknya 2, semuanya maju ke medan perang. Tidak ada perintah perempuan maju ke medan perang di perang Uhud. Tetapi Nusaibah melihat insting, saya ingin maju ke sana bukan sebagai kesatria, bukan sebagai muqatil, tetapi saya sebagai medis, kata beliau. Akhirnya pagi-pagi tanpa izin tuh, pagi-pagi udah siap-siap bawa kantung-kantung air. Nanti kalau yang kehausan saya kasih, ada yang minta pertolongan saya bantu. Itu niatnya Nusaibah. Pada akhirnya setelah keadaan berbalik, Nusaibah menghunuskan pedangnya melawan musuh, membela baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan suaminya terdepan, dengan 2 anaknya terdepan. Baginda Rasul mengatakan atau mendoakan, barakallahu alaikum ya ahla bait. Semoga Allah memberikan keberkahannya, memberkahi atas kalian semua. Kalian kan Nusaibah seorang ibu yang luar
biasa siap ke medan perang membantu suami dan 2 anaknya yang ada di medan perang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nusaibah merespon, "Ya Rasulullah, ud'u lana." Doakan kami an nurafiqaka fil jannah. Kami sekeluarga ini, ibu, suami ya, istri, suami, 2 anak menemanimu di surga. Respon baginda Rasul Muhammad SAW bagaimana? Allahumma ja'alhum rufaqai fil jannah. Ya Allah, jadikan mereka, suami istri dan 2 anak itu teman-temanku di surga, berarti bersama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok ada yang mereka siap mati di medan perang? Ada. Kenapa? Imannya sebagai penguat. Akhirnya nanti juga semuanya kembali kepada Allah. Kami akan kembali kepada Allah. Allah maha baik, Allah maha segala-galanya. Kalau saya kembali kepada yang maha baik, berarti meninggal itu, mati itu adalah sebuah kesenangan. Makanya bahasa Al-Quran itu munqalibun, roji'un. Ada ya dalam Al-Quran ya, qalu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Yang meninggal kami kembali kepadamu, ya, orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran dalam Al-Quran ini berarti kembali seperti pulang kampung kan Bu ya, selamanya di sana. Maka yang Masya Allah kolbunya sudah dipenuhi dengan iman, percaya kepada Allah maha baik, Allah siapkan balasan yang terbaik, ya sudah siap, tidak ada pertimbangan lain, pokoknya malah bahkan memilih meninggal di medan perang. Ajaran Islam sudah sempurna. Dijelaskan oleh baginda Rasul mengenai meninggal, Rasulullah Muhammad SAW melarang minta mati. Jadi melarang umatnya untuk meminta meninggal, dilarang oleh baginda Rasul, karena sempurna Islam ini. Bukan gara-gara ada kisah atau ada kejadian di perang Uhud ini kita minta meninggal biar cepat ketemu Allah, bukan. Justru diajarkan jangan minta meninggal. Bahkan yang bunuh diri itu dosa besar. Berarti tidak ada putus asa dalam kamu seorang muslim, tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasul untuk putus asa. Lalu bagaimana yang sakitnya sudah tidak tertahan? Ada diajarkan oleh baginda Rasul sikap kita bagaimana seorang muslim yang sudah tidak tertahan lagi, sudah betul-betul tidak kuat lagi. Ya Allah, doanya ada diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Ya Allah, kalau dengan sakitnya ini kematian lebih baik, maka matikan saya. Kalau kehidupan lebih baik menurut Allah, jelas ya, maka hidupkanlah saya. Bahkan diajarkan oleh baginda Rasul kita meminta umur yang panjang dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang hadir di sini umurnya termasuk saya, umurnya panjang-panjang, amin. Dan umurnya berkah, penuh kebaikan. Itu ajaran baginda Rasul Muhammad SAW. Maksudnya jangan sampai ini satu kisah dicomot kemudian kita salah faham, begitu ya. Masya Allah. Jadi Nusaibah ini contoh seorang ibu yang pejuang, siap maju ke medan perang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa orang lagi yang berkorban. Ada yang beberapa orang lagi berkorban. Kan setelah itu ada batu. Batu itu hiber begitu ya, kena baginda Rasul ke bibirnya bagian bawah dan beliau sobek. Masya Allah. Giginya patah. Masya Allah, begitu kan ya. Setelah itu dikejar lagi. Ada namanya Hanzalah, membela, menjaga baginda Rasul saat dikejar. Masya Allah. Kemudian dia ditombak dari samping. Masya Allah. Akhirnya meninggal. Apa kata baginda Rasul Muhammad SAW? Saat lari seperti itu, dikejar oleh kepungan, beliau melihat ke langit dalam kejadian itu. Kemudian beliau seperti memfokuskan ke satu titik. Lalu beliau bilang, itu yang tadi membelaku itu sedang dimandikan oleh para malaikat dengan bejana yang dari perak. Masya Allah. Jadi airnya itu, air untuk memandikan Hanzalah itu bagaimana? Di bejana perak, mewah Bu, bukan tempat biasa. Itu yang memandikan para malaikat. Langsung baginda Rasul bisa melihatnya. Allahu Akbar. Tambah semangat lagi kan? Masya Allah, Masya Allah. Kemudian ada pecahan juga. Ada pecahan dari logam yang mengenai pipi beliau sebesar cincin. Kalau cincin itu yang paling kecil kan kelingking, berarti sebesar ini
ini sampai nancap di pipi beliau, masya Allah. Kemudian ada seorang yang bernama Malik bin Sinan, itu mengangkat itu logam itu dengan mulutnya, dengan giginya begini ke pipi baginda Rasul, dan darahnya keluar. Lalu Malik meminum darah baginda Rasul Muhammad SAW. Kemudian seperti mau ngobatin ya, begitu ya. Ini kemudian darahnya ditelan oleh Malik, masya Allah, ditelan. Baginda Rasul bersabda, mengomentari kelakuan Malik ini ya, Malik bin Sinan, kalau mau tahu yang darahnya tercampur dengan darahku, ya ini Malik, masya Allah. Darahku tidak terkena api neraka. Api neraka nggak berani melumat darah baginda Rasul, maka Malik selamat dari api neraka, masya Allah. Itu kejadian, kejadian. Ada lagi sahabat baginda Rasul Muhammad SAW sampai membela baginda Rasul, dan beliau tertusuk, ada yang 80 kali tusukan, ada yang meninggal, dan ada yang 20 kali tusukan, sampai Umar ibn Khattab itu berkomentar, selama saya melihat kematian tidak ada kematian yang lebih hebat dari sahabat ini. Pujiannya membela baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir saat terpojok ada celah begitu di Uhud, itu celah, beliau menghindar ke sana. Ternyata ada orang namanya Ubay. Nah, Ubay itu banyak. Nah, ini Ubay dari pihak musuh sudah menghunuskan pedang kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata baru dia menghunuskan, sabetan baginda Rasul sudah sampai ke lehernya. Jadi baginda Rasul itu betul-betul lihai. Bukan kabur seperti itu ya, kesannya bukan, tapi itu memang terjadi begitu ya. Jangan kita langsung menyimpulkan baginda Rasul Muhammad SAW kesannya pergi kabur menghindar, bukan. Memang kondisinya harus menghindar. Buktinya di depan baginda Rasul ada Ubay, langsung menghunuskan, Rasulullah SAW sudah menebas lehernya. Jadi kecepatannya hebat baginda Rasul Muhammad SAW. Artinya ini bukan sikap pengecut, jelas ya. Tapi memang harus begitu, jelas ya. Harus begitu. Wallahu alam. Kenapa? Karena ada indikasi, ibu-ibu, ada indikasi baginda Rasul sebelum perang itu berdoa. Berdoanya bagaimana? Salah satunya penggalannya panjang. Salah satu penggalannya adalah Allahumma inni a'idun bika min syarri ma a'taitana wa min syarri ma mana'atana. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon perlindungan kepadamu. Nah, ini indikasinya. Jadi bukan beliau kabur, jelas ya. Menghindar ini memang sudah beliau rasakan akan terjadi kekalahan. Begitu ya. Beliau berdoa, ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari kejelekan yang Engkau telah berikan kepada kami. Padahal itu belum terjadi, itu sebelum perang. Beliau berdoa seperti itu. Kemudian, dan dari kejelekan yang telah Engkau cegah untuk kami. Ada kejelekan, tadi musibah bahasanya ya. Musibah atau sesuatu yang tidak muslim inginkan, itu musibah. Pernah dibahas di sini ya. Cempor mati saja, kata Sayyidah Aisyah, cempornya mati. Kata baginda Rasul, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sayyidah Aisyah bertanya, kok innalillahi? Kan beliau belum paham. Dijelaskan, segala yang tidak disukai, tidak diinginkan, intinya begitu oleh seorang muslim adalah musibah. Sampai cempor mati musibah disebutnya, begitu kan? Bukan musibah bahasa Indonesia, jelas ya, beda ya. Musibah. Nah, itu terjadi sampai baginda Rasul Muhammad SAW di posisi seperti itu. Ada orang yang, atau Malik ini mengambil kepingan logam yang menempel di pipinya, dan air atau darahnya keluar ditampung oleh mulutnya Malik, kemudian ditelan oleh Malik, dan Malik dinyatakan terbebas dari api neraka. Kenapa? Karena darahnya baginda Rasul ada di perutnya Malik bin Sinan. Begitu ibu-ibu ya, masya Allah, indikasinya sudah dirasakan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, sehingga beliau berdoa seperti itu. Dan dari kejelekan apa yang telah Engkau cegah untuk kami, apa yang telah Engkau cegah kepada Allah itu untuk kami. Dalam kejadian-kejadian para rasul
Itu yang sampai para rasul menang, sampai umatnya binasa karena ingkar kepada ajakan para rasul. Yang hebat siapa? Para rasul atau Allah? Allah. Yang menyelamatkan para rasul siapa? Allah. Padahal kejadian pengingkarannya itu terjadi sampai para rasul dianiaya. Jadi saya meminta perlindungan kepadamu ya Allah dari kejelekan yang telah engkau berikan kepada kami dan kejelekan yang telah engkau cegah untuk kami. Tetap mengucapkan saya meminta perlindungan kepadamu ya Allah. Dalam riwayat-riwayat itu banyak sekali redaksi baginda Rasulullah Muhammad SAW minta perlindungan. Tapi pada akhirnya setelah turun Qul a'udzu birabbil falaq, itu baginda Rasul berdoa dengan atau memohon perlindungan kepada Allah dengan itu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq sampai akhir. Jelas ya? Jadi sikapnya baginda Rasul sudah dirasakan, itu memang harus seperti itu. Singkatnya setelah beliau setelah beliau kepayahan naik untuk menghindari kejaran, beliau sudah tidak ada tenaga lagi. Tidak ada tenaga lagi. Beliau lamun imang ngalam preh ya Pak ya. Ngalam preh sudah tidak ada tenaga lagi. Ada orang yang bernama Tolhah, tangannya baru putus disabet oleh musuh. Karena baginda Rasul tidak sanggup lagi, Tolhah bangun dan menggendong baginda Rasul, menggendong beliau sampai ke puncak Uhud, menyelamatkan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tangannya baru saja putus. Allahu Akbar. Ini pengorbanan seorang sahabat. Kenapa? Karena cinta Allah dan Rasulnya. Maka kita harus bahas. Jihad itu ada 3, ibu-ibu. Perjuangan itu ada 3. 1, jihadun nafsi. Perjuangan melawan nafsu yang ada dalam diri kita. Nafsu kan ada banyak ya. Ada ammarah, ada lawwamah, ada mulhamah, ada radiyah, ada mutmainnah. Mutmainnah dulu, baru radiyah, baru syafiyah, gitu, kamilah. Itu banyak nafsu. Nah, ada dalam diri kita nafsu ammarah. Jelas ya? Masya Allah. Nafsu ammarah, kita berjuang melawan nafsu ammarah, itu jihad juga namanya. Yang kedua, jihadul munafiqin. Perjuangan melawan orang-orang yang dikatanya apa, di hatinya berbeda. Jelas? Karena mereka berbahaya. Jadi intinya perjuangan menegakkan kebenaran melawan kemungkaran. Itu yang kedua, perjuangan. Yang ketiga, yang real seperti yang dibahas tadi, beberapa kisah, beberapa pengorbanan atau perjuangan para sahabat, yaitu jihadul kuffar al-harbiyin, atau para kafir yang memusuhi agama Allah dan Rasulnya. Berarti di medan perang yang real. Kalau sekarang yang terjadi kan di Palestina sana ya, Masya Allah. Mudah-mudahan yang di sana yang berjuang fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Mereka termasuk syuhada Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka setelah digendong dan sudah di puncak, terlihat bagaimana kondisinya. Baginda Rasul Muhammad SAW berdoa dalam penggalan doanya, Allahumma la quwwata illa bika. Ya Allah, tidak ada kekuatan, daya upaya, kemampuan kecuali darimu. Masya Allah. Yang gendong beliau siapa? Tolhah. Beliau memuji siapa? Mengalamatkan doa ini kepada siapa? Atau doa ini diucapkan kepada siapa? Kepada Allah. Jelas? Apapun yang terjadi tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada satu kaidah dalam hadis baginda Rasul Muhammad SAW menjelaskan bahwa siapa yang belum berterima kasih ke manusia, maka syukurnya kepada Allah tidak berarti. Itu intinya, atau fi ma'nal hadis demikian. Maka berterima kasih kepada orang yang berjasa kepada kita, baru syukur kita kepada Allah diterima. Kalau belum berterima kasih kepada manusia yang berjasa kepada kita, untuk apa syukur? Manusia saja yang begitu, yang penuh kelemahan, yang penuh dengan kekurangan, kamu tidak berterima kasih, begitu kan? Allah mah tahu segala-galanya, tidak butuh terima kasih kita. Jelas nggak?
Masya Allah, Masya Allah. Itu kaidahnya. Maka meskipun yang membantu baginda Rasulullah Tolhah tetap mengucapkan Allahumma, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan, daya upaya kecuali darimu ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kondisi kala seperti itu Rasulullah mengajarkan kepada kita tetap ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Tolha sudah dalam hadisnya dibahas, kalau tahu orang syahid yang merayap di bumi ini, yang merayap di bumi ini yaitu Tolha katanya. Karena beliau kan berusaha menggendong baginda Rasul, merayap, Masya Allah. Artinya beliau disebutkan spesial Tolha oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah. Nah, kepada Allah tetap ingat. Dalam kondisi seperti itu pun tetap ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ibu-ibu, kondisi jiwa kita, kondisi kolbu kita nanti mempengaruhi kondisi raga kita. Kalau berkualitas kondisi kolbu kita, jiwa kita, insya Allah berkualitas juga raga kita. Nah, itulah yang diajarkan oleh baginda Rasul tadi. Cari momentum itu. Bapak-bapak kalau makan karedok hari ini sama kemarin sama nggak rasanya? Sama rasanya, tapi kena ke kolbunya beda nggak? Beda. Kadang-kadang 5 kali makan satu menu, tapi yang kelimanya itu beda-beda. Ini mah begini, meskipun ingredientnya sama, meskipun cara ngolahnya sama, tapi kok hari ini lebih enak ya? Nah, itulah jiwa manusia. Karena itu kita akan tenang kalau berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita selalu nikmat dalam zikir, bagaimana? Ya jiwa kita berkualitas. Kalau sudah berkualitas, berhak masuk surga. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Setelah itu dengan bangganya Abu Sufyan mengatakan, kan Abu Sufyan itu paling mangkel, pimpinan Mekah kan? Karena di perang Badar sampai kalahnya mutlak begitu, bertubi-tubi banyak kejadiannya. Pemegang panji orang Quraisy ditangkap. Bagaimana nggak kesel? Ini kan kebanggaan, panjinya itu kebanggaan. Ditawan oleh kaum muslimin. Begitu kan? Belum lagi ada malaikat yang membantu. Pokoknya kesel sekali ya Abu Sufyan ini. Nah, setelah Uhud seperti itu kejadiannya, dia bilang yaumun bi yaumi badrin, dengan bangganya. Hari ini balasannya hari perang Badar yang kita kalah. Begitu kata Abu Sufyan. Bagaimana sikap baginda Rasul? Tetap Allahumma la quwwata illa bika, bukan kepanasan. Kenapa? Karena menunggu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan saya berinisiatif. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, pelajarannya dalam segala hal sebelum melangkah yang benar itu kita minta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan biasanya begini, saya melakukan sesuatu, tawakallah hasilnya gimana Allah, kan begitu ibu-ibu biasanya. Dari awal seharusnya bismillah, ya Allah harapan saya begini. Ucapkan, minta, bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum melangkah. Mudah-mudahan begini ya Allah, amin. Melangkah, berikhtiar, hasilnya memang terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita utarakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di awal, dan hasilnya kita terima. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kolbunya berkualitas. Amin ya Rabbal Alamin. Banyak sekali pelajaran di situ, termasuk saat baginda Rasul Muhammad SAW menyaksikan pamannya yang luar biasa yang bernama Hamzah. Hamzah itu sudah tidak ada jantungnya, terbelah. Masya Allah. Beliau itu sedih sekali. Nah, datang kepada beliau malaikat Jibril mengatakan apa? Hamzah bin Abdul Muttalib itu di langit yang 7 itu tertulis namanya Hamzah Asadullah, Hamzah Asadur Rasul. Asad itu singa. Hamzah ini singa ini apa namanya, majazi ini ya, majazi. Singanya Allah, singanya Rasul. Wah, meskipun kondisinya terbelah seperti itu, tidak mengurangi hebatnya di mata Allah, di mata baginda Rasul. Bahkan namanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terdapat di langit yang 7 itu. Masya Allah. Baginda Rasul, oh iya, kembali lagi, semua kembali kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Makanya para ahli atau para ulama mengajarkan ajaran Islam ini, jagalah hati. Jagalah hati. Kenapa? Dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, ini semuanya kan dari baginda Rasul. Ajarannya, pagi mukmin, sore kafir. Atau sebaliknya, pagi kafir, sore mukmin. Terjadi nggak? Terjadi. Tadi saya sebutkan para penyihir yang mau melawan Nabi Musa, sedetik saat melihat satu keajaiban mukjizatnya Nabi Musa, langsung mengatakan amanna bi Rabbi Musa. Begitu kan ya? Aman, nah kami beriman. Spontan langsung. Masya Allah. Dan itu momentum yang disebut nafas, salah satu momentum yang disebut nafahat, bagaikan angin seperti nikmat dirasa oleh mereka, bahkan diancam bunuh pun mereka siap. Jelas ya. Jadi ada amal kolbu. Begitulah hati berbulak-balik. Pekerjaan hati begitu. Maka kita isi hati di kita dengan zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita terjaga dan kita di akhir husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Adapun para pahalanya jihad fisabilillah di medan perang, jelas surga Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hadis menjelaskan. Salah satunya al-launu damin. Ini akhir hadis ya. Warihu miskin, yang meninggal di jalan Allah itu misalnya berdarah-darah seperti tadi ya, berdarah-darah 80 tusukan, 20 sayatan, 20 tombakan, begitu berdarah. Nah, yaumul qiyamah nanti launnya warnanya warna darah terlihat, tapi wanginya wangi misk atau kasturi, wangi harum. Masya Allah. Hadis yang lain, jihad fisabilillah bagaimana? Jihad fisabilillah itu saat ditusuk dan mereka meninggal. Nah, tusukannya itu atau sayatan yang mengenai badannya, mau dari panah, mau dari tombak, mau dari ini, itu seperti dicubit. Rasanya sakit nggak? Tidak ada sakit, masya Allah. Jadi mereka meninggal tersenyum tuh karena memang rasanya kayak dicubit, masya Allah. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang meninggal fisabilillah itu diampuni seluruh dosanya. Tapi ada pengecualian, kecuali hutang. Kalau hutang tidak bisa, dalam hadis itu begitu ya, illad dain, kecuali hutang. Semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak diperhitungkan lagi. Nah, kalau kita tidak jihad fisabilillah di medan perang, ya setidaknya kita jihad fisabilillah di medan melawan hawa nafsu dan menegakkan kebenaran, melawan kemunkaran. Amin ya rabbal alamin. Termasuk pengajian, karena yang keluar mengaji itu sama dengan fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana masalah kontribusi? Dalam hadis baginda Rasul Muhammad SAW dijelaskan bahwa kontribusinya tetap itu dinilai. Jadi bukan ini yang paling hebat, paling banyak kontribusinya, ini sedikit sekali, tidak. Semuanya diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan memaknai kehidupan kita, mudah-mudahan kita selalu saat diberi kesempatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi ini, di dunia ini, bisa berkontribusi fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Apapun bentuknya, wallahu a'lam. Barangkali ada pertanyaan, silahkan. Tidak ada? Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dikatakan bahwa Nabi itu beliau dengan merasa sakit. Saya mengatakan bahwa saya mengatakan bahwa umatku nanti bagaimana prosesnya seperti ini. Ya. Nah, dengan yang seperti itu gimana? Iya, iya. Jadi saat beliau mau melepas rohnya atau dilepas rohnya, dengan beberapa proses sebenarnya itu, beliau merasakan sakitnya, menanggung sakitnya kematian.
untuk berkorban untuk umatnya. Begitu kan ya? Nah, berarti kematian yang sakit yang dirasakan oleh umatnya sekarang itu tidak sebanding dengan baginda Rasul. Kalau yang fisabilillah memang spesial. Jadi tidak ada rasa sakit, hanya seperti cubit. Dicubit sayatannya, Pak. Sayatannya yang terasa seperti dicubit itu. Benda yang menusuknya, begitu kan ya? Yang sampai beliau berdarah begitu. Itu rasanya seperti dicubit, sayatannya. Kalau 50 sayatan, 50 cubitan. Begitu. Itu untuk yang fisabilillah. Bukan melepas nyawanya, Pak. Bukan melepas nyawanya. Begitu. Wallahu a'lam. Ya, yang lain silakan. Tidak ada? Alhamdulillah. Kalau tidak ada, saya pikir cukup ya. Mudah-mudahan seperti yang sudah dijelaskan di awal sekali, para ahli hadis itu mengklaim, karena memang benar juga bahwa sirah ya ilmu hadis. Maka yang disuguhkan adalah hadis-hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita simak, kita dengarkan bermanfaat dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus tadi tentang rukun-rukun ibadah. Biar jangan salah kaprah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan melindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai kita kesehatan dan keafian. Amin. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi kita umur yang panjang dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Bapak-bapak, Ibu-ibu yang bisa disampaikan. Saya mohon maaf bila ada khilaf, ada salah. Astaghfirullah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.